Halo Pastizen, kembali lagi di podcast resmi kampus kita di Suara Kampus Unpas Bantaeng. Ruang berbagi inspirasi, prestasi, dan inovasi dari Civitas Akademika. Bersama saya Nur Antika yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, buat kalian yang sedang mencari jurusan kuliah, khususnya di bidang teknologi dan kesehatan, di episode ketiga kali ini wajib banget kalian dengarkan. Karena kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Unpas Bantaeng, yaitu Informatika Medis. Dan spesialnya hari ini, kita kedatangan narasumber langsung dari Ketua Prodi S1 Informatika Medis. Halo Ibu, apa kabar? Halo Tika, Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, ini podcast Kedua, betul. Yang pertama kita bahas workshop robotik ya? Iya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Prodi Informatika Medis. Nah, mungkin ini belum terlalu familiar ya untuk orang. Nah, ini juga pasti banyak yang bertanya, apa sih itu informatika medis? Nah, betul. Mungkin Pastizen juga banyak bertanya-tanya seperti masyarakat di luar sana, apa sih itu informatika medis, seperti apa? Jadi informatika medis itu adalah bidang ilmu yang menggabungkan antara ilmu informatika dengan dunia kesehatan, atau bahasa sederhananya ilmu informatika diterapkan di bidang kesehatan secara cepat, tepat, dan efisien. Berarti di prodi ini dia bukan hanya tentang coding ya, dia ada kaitannya dengan medis. Betul, ini bukan hanya tentang coding atau tentang aplikasi saja, tapi bagaimana ilmu informatika ini diterapkan di dunia medis untuk mendukung pengambilan keputusan tenaga medis. Menarik sekali ya, apalagi kan sekarang itu di zaman sekarang ini semuanya sudah serba digital, termasuk rumah sakit. Betul, hampir seluruh layanan kesehatan itu berbasis data. Tapi datanya ini sangat banyak, makanya dibutuhkan kehadiran sistem untuk mengolah data ini secara cepat agar bisa digunakan secara langsung. Luar biasa. Kalau ini nih, kita jadi mahasiswa di prodi ini. Kira-kira apa saja sih yang dipelajari di prodi ini? Oke, yang akan kita pelajari di prodi informatika medis itu pemrograman tentunya. Bagaimana rekam medis elektronik juga berjalan. Terus belajar mengenai Internet of Things, analisis data yang siap digunakan secara cepat. Contohnya itu seperti apa? Contoh seperti yang saya katakan tadi, ada rekam medis elektronik, ada sistem monitoring pasien secara real time, ada juga aplikasi-aplikasi telemedicine. Wah, berarti ini cukup spesifik ya dari jurusan lainnya. Betul, ini sangat spesifik karena penggabungan dua ilmu. Jadi ada mahasiswa nanti punya dua value, tidak hanya belajar tentang teknologi, tapi penerapan secara langsung ilmu informatika di dunia medis. Nah, saya jadi penasaran nih, kalau dari sisi prodi lain, kira-kira pengembangannya itu dari mana saja? Oke, dari sisi prodi kami bercita-cita atau kami punya visi menjadikan prodi ini adalah prodi yang unggul, khususnya di Kabupaten Bantaeng, dalam bidang sistem cerdas dan sistem kontrol. Nah, itu sistem cerdas dan sistem kontrol itu apa? Ini sistem cerdas itu adalah sistem yang dapat mendiagnosis penyakit. Nah, kita ini mengimplementasikan di bidang kesehatan. Tentunya data-data baik dari data penyakit. Kalau ini berdasarkan dengan sistem pendukung keputusan penentuan diagnosis penyakit. Jadi sebelumnya itu ada training data-data penyakit, sehingga dengan menginput gejala-gejalanya keluarlah hasilnya ini diagnosa penyakit bla 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 atau penyakit yang sudah ditentukan. Nah, kalau untuk sistem kontrol itu bagaimana perangkat-perangkat kesehatan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi secara otomatis. Jadi itu sistem kontrol dan sistem cerdas. Luar biasa sekali. Ini mengenai prospek kerja ya, ini yang ditunggu-tunggu. Oke. Nah, kira-kira mengenai dari seorang lulusan informatika medis, kira-kira prospek kerjanya tuh di mana saja? Prospek karir untuk lulusan informatika medis itu bisa menjadi seorang software engineer atau developer aplikasi kesehatan khususnya.
kemudian bisa menjadi seorang administrator rekam medis elektronik, bisa juga berkarir di IT, rumah sakit, atau di startup kesehatan. Nah, kalau misalnya nih Bu, ada yang merasa bahwa saya itu belum cocok di dasar kesehatan atau belum jago untuk coding, itu solusinya bagaimana? Tenang saja, jangan terlalu membebani dirinya, harus langsung jago coding. Tidak, kita belajar itu step by step, jadi kita belajar dari nol. Belajar dulu dari dasar-dasar kesehatan dan dasar-dasar coding. Tidak langsung jago coding, kita bertahap. Nah, berarti ini dia harus bermulai dari nol dulu sebelum coding. Betul, harus ada dasar dulu sebelum jago coding. Iya, luar biasa. Terakhir nih Bu, kenapa sih kita harus memilih informatika medis? Oke, kenapa kita harus memilih informatika medis? Kita tahu bahwa informatika medis adalah teknologi dan kesehatan. Teknologi kita beradaptasi. Semakin kesini zaman, tentunya semakin canggih. Jadi ketika zaman semakin maju, prodi kita tetap beradaptasi. Jadi kita kurikulum kita mengikut pada teknologi-teknologi apa yang tren di dunia. Jadi itu kenapa kita harus masuk informatika medis? Luar biasa. Karena teknologi kan sangat banyak manfaatnya dalam dunia kesehatan. Masya Allah sekali. Terakhir nih Bu, terakhir. Saya pikir tadi terakhir. Iya Bu, terakhir ya. Mungkin Ibu punya pesan untuk mereka yang sedang bingung mencari jurusan kuliah. Ya. Mungkin Ibu punya pesan. Oke, pesan saya kepada teman-teman Pastisens yang mungkin lagi ada di fase menentukan transisi dari masa sekolah ke masa kuliah dan menjadi awal masa depannya. Jangan hanya berfokus pada minat kalian, tapi lihat dari sisi dampaknya kepada orang lain. Karena pada akhirnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna atau bisa membantu orang lain. Masya Allah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas insight yang sangat-sangat bermanfaat hari ini, khususnya untuk saya, karena saya sebenarnya juga masih banyak pertanyaan, tapi karena dari podcast ini saya sudah mengetahui jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi nanti Tika kalau ada yang bertanya seperti apa itu informatika medis mungkin sudah bisa jawab ya. Semoga podcast ini juga dapat membantu teman-teman untuk mengenal lebih dekat informatika medis di Unpas Bantaeng. Betul. Nah, untuk info selengkapnya mungkin silahkan kamu cek akun media sosial yang ada di bawah ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para pendengar podcast ini dan mendengarkan sampai selesai. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Saya Nurantika, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.